Jumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 7. Tema kali ini adalah mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Sekarang marilah kita melihat indikator pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan berbagai cara mengembangkan seksualitas sebagai perempuan dan laki-laki. Yang kedua, menjelaskan pandangan Kristiani tentang panggilan untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Dan yang ketiga, melakukan aksi nyata di rumah yang berfungsi melatih keterampilan sebagai perempuan dan laki-laki. Sekarang marilah kita melihat pemikiran dasar dari pembelajaran kali ini. Sebagai seorang remaja, Anda, baik laki-laki maupun perempuan, sedang berkembang. Seseorang makin menarik karena cantik atau tampan, dan kekasan dan fungsi-fungsi dirinya makin bertambah. Tapi sungguh disayangkan banyak kasus sekarang ini yang memperlihatkan beberapa remaja yang menggunakan pencapaian kematangan fisik itu justru dengan melakukan tindakan yang dapat merusak diri mereka sendiri, seperti memamerkan bahkan menjual tubuh secara murahan, atau melakukan pengeroyokan untuk memperlihatkan kekuatan, merokok atau memakai narkoba sebagai gaya hidup. Sebagai seorang remaja, perlu Anda semua belajar menyadari bahwa pencapaian kematangan fisik itu bukan titik akhir dari perkembangan Anda. Panggilan luhur seorang remaja sebagai perempuan atau laki-laki yang sesungguhnya adalah menjadi manusia sempurna, manusia sejati, yakni sebagai perempuan sejati atau sebagai laki-laki sejati. Marilah kita sekarang melihat pemahaman tentang seksualitas sebagai perempuan atau laki-laki. Dalam masyarakat, ada pemahaman yang keliru tentang seks dan seksualitas. Sebenarnya, apa sih seks itu? Kata seks lebih menunjuk pada jenis kelamin serta kekasan fungsi yang terkait dengan jenis kelamin tersebut. Contohnya, organ seks yang dimiliki perempuan, yaitu vagina, rahim, dan memiliki sel telur. Maka hanya perempuan yang bisa mengandung. Kemudian organ seks laki-laki itu seperti penis, buah zakar, dan laki-laki mempunyai sperma. Ini pengertian seks. Sekarang kita lihat apa sih artinya seksualitas. Kata seksualitas lebih menunjuk pada keseluruhan kepribadian, baik fisik, mental, maupun spiritualitasnya. Dan hal itu diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk semakin mengembangkan dirinya menjadi perempuan atau laki-laki sejati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seks adalah salah satu bagian dari seksualitas, dan itu tidak bisa dipisahkan dari laki-laki atau perempuan. Sekarang kita lihat, jika demikian, perempuan sejati dan laki-laki sejati itu seperti apa ya? Marilah kita melihat pandangan Kristiani tentang panggilan untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Kita lihat pandangan Kristiani dari Katekismus Gereja Katolik, artikel 2335. Katekismus Gereja Katolik ini menyebutkan bahwa kedua jenis kelamin mempunyai martabat yang sama, dan walaupun atas cara yang berbeda-beda, merupakan citra kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut.
Panggilan yang tak kalah pentingnya adalah menjaga kesucian dan kemurnian diri sebagai perempuan atau laki-laki. Allah menciptakan manusia baik perempuan maupun laki-laki sebagai citranya. Maka panggilan agar kita mengembangkan diri entah sebagai perempuan atau laki-laki, terutama agar kita semakin mampu menampilkan dan memancarkan gambaran diri Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 2335 di atas tadi, ditegaskan bahwa manusia entah perempuan atau laki-laki harus mampu memancarkan citra atau gambaran dari kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki antara lain adalah dengan cara menjaga kesucian diri baik sebagai perempuan maupun laki-laki. Sekarang marilah kita baca bersama surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus tadi dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita merupakan sarana kehadiran Allah sekaligus sarana kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Jika demikian, seperti apakah perempuan sejati dan laki-laki sejati? Bagaimanakah kita bisa menjadi perempuan sejati dan laki-laki sejati? Untuk menjadi perempuan sejati dan laki-laki sejati, maka kita harus mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki sejati. Caranya adalah, yang pertama, mampu memancarkan citra kekuatan dan kasih Allah yang lemah lembut, misalnya taat pada orang tua. Yang kedua, sejak dini menjaga kemurnian dan kesucian, baik fisik atau tubuh maupun jiwa. Contohnya, mandi, berdoa. Kemudian yang ketiga, melakukan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang perempuan atau laki-laki, sehingga kelak dapat berperan sebagai seorang ibu atau seorang bapak yang baik. Misalnya, memasak,
membereskan rumah, dan lain sebagainya. Sekarang, agar Anda semakin menjadi paham, marilah kita membaca sebuah cerita yang berjudul Semula Menjengkelkan, Kemudian Berguna. Nama saya Anton, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Sejak kelas 4 SD, saya tinggal jauh dari orang tua karena diminta menemani bibi yang bekerja di kota lain. Bibi bekerja sebagai guru SD. Saya pulang ke rumah orang tua hanya 2 kali dalam setahun, yakni setiap libur semester. Saya tinggal di rumah bibi sejak SD sampai SMA, sejak bibi belum menikah sampai bibi mempunyai 3 anak. Ada pengalaman yang tak dapat saya lupakan semasa tinggal dengan bibi. Sejak bibi menikah dengan suaminya yang juga bekerja sebagai guru dan mempunyai seorang anak, mencari penghasilan tambahan dengan memberikan les privat. Mereka sering tidak sempat berbelanja dan tidak sempat memasak. Oleh karena itu, saya sering disuruh bibi belanja ke warung. Biasanya, bibi sudah menuliskan apa saja yang akan dibeli, sayur mayur, dan berbagai macam bumbu dapur. Awalnya, saya malu bukan main. Bayangkan, saya adalah anak laki-laki satu-satunya yang setiap hari harus antri di warung untuk belanja sayuran di antara ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang memuji dan bangga melihat saya karena mau membantu bibi berbelanja. Tetapi ada juga yang mengejek. Ada kalanya ibu-ibu mengalah dan memberi kesempatan kepada saya untuk belanja lebih dahulu. Lama-kelamaan, bibi saya tidak hanya menyuruh saya belanja, saya juga disuruh untuk memasak. Saya diberitahu cara memotong kangkung, mengiris bawang, menumbuk bumbu, hingga memasaknya. Saya dapat memasak sayur, membuat sambal terasi, dan yang lainnya. Selain memasak, saya juga harus mengasuh anak bibi. Jika bibi sangat sibuk, saya harus memandikan anak-anak bibi dan menyiapkan makanan mereka. Saya juga menyapu, mengepel, mencuci pakaian, menyetrika, dan sebagainya. Kadang-kadang saya marah dalam hati, mengapa bibi saya memperlakukan saya seperti ini. Saya kan laki-laki, bayangkan semua pekerjaan itu saya lakukan selama saya tinggal di rumah bibi, yaitu sejak SD sampai lulus SMA. Sejak bibi menikah hingga mempunyai 3 anak. Kadang-kadang saya malu, tapi saya berusaha tidak menolak dan tidak berontak terhadap apa saja yang bibi perintahkan kepada saya. Saya sadar bahwa kalau saya tidak ikut bibi, saya mungkin tidak dapat bersekolah. Bibi yang membiayai sekolah saya sejak saya tinggal dengan bibi. Di kemudian hari saat saya kuliah, saya baru sadar bahwa ternyata apa yang bibi latih selama ini sangat berguna. Di tempat kos saya dapat memasak, saya menjadi pribadi yang mandiri, lebih-lebih setelah saya menikah dan punya anak, saya dapat mengurus anak-anak saya dengan baik. Bahkan sampai sekarang, kebiasaan memasak itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Saya senang dan bangga karena walaupun saya seorang bapak, tetapi berkat didikan bibi di masa lalu, di dalam keluarga saya tidak hanya mengandalkan istri untuk urusan masak atau mengurus anak. Saya dapat membantu istri saya. Nah, terakhir pertanyaan buat kita sebagai bahan untuk refleksi. Sudahkah Anda belajar dan mempersiapkan diri menjadi laki-laki atau perempuan sejati dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam keluarga? Semoga demikian pembelajaran kali ini. Semoga Anda menjadi paham, tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.